Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Marcelo Galera Simanjuntak. Di sini kali ini di video ini saya akan menjelaskan materi tentang deduksi alami. Apa sih deduksi alami? Kita langsung ke videonya aja ya. Apa sih itu deduksi alami? Deduksi alami adalah pembuktian validitas argumen yang menggunakan aturan deduksi atau inferensi dan hukum ekovalensi. Pembuktiannya dilakukan bertahap, langkah demi langkah, sampai diperoleh formula yang sama dengan kesimpulan argumentasi. Jika diperoleh formula yang berlawanan atau negasi dari kesimpulan, maka argumentasinya tidak valid. Dan jika ditentukan formula yang sama atau berlawanan, maka tidak dapat ditentukan validitasnya. Di sini terdapat aturan inferensi. Yang pertama ada bonus ponens, yaitu sebagai contoh kalimatnya adalah F implikasi G, terus premis keduanya adalah F, maka kesimpulannya adalah negasi G. Kemudian yang kedua adalah modus tollens, ya yaitu contoh soalnya seperti F implikasi G, kemudian premis keduanya negasi G, kemudian kesimpulannya itu adalah negasi F. Kemudian yang ketiga ada silogisme hipotesis atau SH. Di sini premis pertamanya ada F implikasi G, kemudian G implikasi H, kemudian kesimpulannya adalah F implikasi H. Kemudian yang keempat adalah silogisme disjungsif. Di sini memakai disjungsi yaitu sebagai kalimat yaitu F disjungsi G, kemudian premis keduanya negasi F, kemudian kesimpulannya adalah negasi G. Kemudian yang kelima adalah konjungsi. Di sini ada premis pertamanya F dan G, F dan premis keduanya adalah G. Di kesimpulannya adalah F konjungsi G karena sama-sama bernilai benar. Di sini ada yang keenam ada dilema konstruktif. Di sini terdapat dua premis. Yang pertama F1 implikasi F2 konjungsi G1 implikasi G2. Kemudian premis keduanya adalah F1 disjungsi G1 dan kesimpulannya adalah F2 disjungsi G2. Kemudian pada aturan interpretasi selanjutnya ada yaitu penambahan atau F, di mana premis pertamanya itu F, kesimpulannya adalah F disjungsi G, atau bisa juga dipakai dengan G, kemudian kesimpulannya dipakai untuk G disjungsi F. Kemudian ada simplikasi atau sim, yang dimana premis pertamanya itu dipakai F konjungsi G, kemudian kesimpulannya adalah F, atau F konjungsi G, kemudian kesimpulannya adalah G. Kemudian ada pula contoh soal yang saya beri kalimat yaitu pada modus ponens. Di sini saya menambahkan kalimat yaitu jika seseorang menanam kebaikan, maka ia akan menerima kebaikan kembali. Bisa kita tandai jika F itu adalah jika seseorang menanam kebaikan dan G-nya itu adalah maka ia akan menerima kebaikan itu kembali. Dan premis keduanya itu bisa kita tandai dengan F karena pada aturan modus ponens pada premis duanya itu adalah F. Jadi seseorang menanam kebaikan, maka kesimpulannya adalah maka ia akan menerima kebaikan itu kembali. Maka kesimpulannya adalah G. Untuk contoh soal inferensi yang kedua, saya mengambil pada contoh modus tollens, yang dimana bisa kita lihat di sini, saya memakai kalimat yaitu jika naga terbang di langit, maka desa akan menjadi terang oleh cahaya. Di sini bisa kita tandai juga dengan F itu adalah jika naga terbang di langit, dan G-nya itu adalah maka desa akan menjadi terang oleh cahaya api. Dan di sini bisa kita tandai di premis keduanya itu adalah uh, negasi G, desa tidak yang menjadi adalah desa tidak akan menjadi terang oleh cahaya api. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah maka naga tidak akan terbang di langit. Kemudian ada pula hukum-hukum dasar yang ada di ekuivalensi di deduksi alami. Yang pertama adalah hukum identitas, yang kedua ada hukum tautologi dan kontradiksi, yang ketiga ada hukum interpretasi, yang keempat ada hukum double negasi, dan yang kelima adalah hukum distributif, dan yang keenam ada hukum De Morgan, dan yang ketujuh adalah hukum absorption, dan yang ketujuh ada hukum kumulatif, dan yang ke-8 ada asosiatif, dan yang ke-9 ada hukum negasi kontor, dan yang ke-10 ada ekuivalensi implikasi,
dan yang ke-11 ada ekuivalensi bimpilasi, dan yang ke-12 ada kontraposisi, dan yang ke-13 ada eksploitasi. Di sini juga saya menambahkan contoh soal deduksi alami yang menggunakan aturan silogisme hipotesis. Contoh kalimatnya seperti ini. Jika harga naik, maka biaya hidup meningkat. Bisa kita tandai bahwa premis satunya itu yang bagian F adalah jika harga naik, dan yang bagian G adalah maka biaya hidup meningkat. Dan premis keduanya adalah jika biaya hidup meningkat, maka daya beli turun. Bisa kita tandai pada premis kedua bagian G itu adalah jika biaya hidup meningkat, dan bagian H itu maka daya beli turun. Maka kesimpulannya adalah pada aturan silogisme hipotesis adalah jika sudah misalnya A ke B dan B ke C, maka kesimpulannya kita ambil adalah A ke C. Maka kesimpulannya bisa kita ambil di sini, jika harga naik, maka daya beli turun. Maka kesimpulannya adalah di bagian F dan bagian H. Dan juga saya memakai contoh pada aturan silogisme disjuntif pada soal bagian 2 saya, yaitu yang kalimatnya seperti ini. Aurelia pergi ke kampus atau Aurelia pergi ke kantor. Pada premis satunya bisa kita tandai pada bagian F-nya Aurelia pergi ke kampus, dan pada bagian G-nya kita bisa tandai ada Aurelia pergi ke kantor. Kemudian pada premis keduanya kita memakai negasi F karena pada aturannya silogisme disjuntif kita pada premis 2-nya itu kita memakai negasi F. Jadi kebalikan dari F-nya itu adalah Aurelia tidak pergi ke kampus. Maka kesimpulannya pada aturannya tersebut Aurelia pergi ke kantor. Pada aturannya yang kesimpulannya yang pada silogisme disjuntif itu pada bagian G. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Aurelia di sini pergi ke kantor. Mungkin sekian saja pada pembahasan saya mengenai deduksi alami. Mungkin jika terjadi kesalahan kata atau hal-hal yang lain, saya memohon maaf. Dan untuk itu saya berterima kasih karena sudah menonton video ini. Bye bye semua.